Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah mabatu. Perkenalkan, saya Komarudin, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, yaitu formasi nalar Arab menurut Abed Al-Jabiri. Abed Al-Jabiri ini adalah salah seorang filsuf Arab yang sangat berpengaruh dalam memahami tradisi intelektual Arab Islam. Pemikirannya telah memberikan kontribusi signifikan dalam membahas cara berpikir yang berkembang di dunia Arab Islam. Namun sebelum itu, kita akan sedikit berkenalan teman-teman semua dengan Abed Al-Jabiri. Beliau ini lahir di tahun 1935 di Maroko, kemudian wafat pada tahun 2010. Selain menjadi seorang intelektual terkemuka asal Maroko sebagai salah satu tokoh utama dalam pemikiran kontemporer Islam, Abed Al-Jabiri ini juga dikenal kontribusinya dalam bidang filsafat, politik, dan kajian budaya, serta untuk upayanya dalam menganalisis menafsirkan tradisi intelektual Arab Islam. Nah, salah satu karyanya yang sangat terkenal itu adalah Takwinul Aql Al-Arabi, yaitu formasi nalar Arab, yang mengembangkan teorinya tentang 3 jenis nalar utama dalam tradisi intelektual Arab Islam. Pertama itu adalah nalar bayani, kemudian nalar burhani, dan nalar irfani. Nah, pemikiran Al-Jabiri ini seringkali difokuskan pada analisis kritis terhadap pemikiran Arab Islam, terutama mengenai bagaimana sistem intelektual tradisional telah berkembang dan bagaimana mereka dapat diubah untuk merespon tantangan zaman modern. Salah satu tujuan utama karyanya itu adalah untuk menunjukkan bagaimana rasionalitas Arab Islam dapat berkembang lebih lanjut. Nah, dengan memperkenalkan pembaruan dalam penggunaan ketiga jenis nalar tersebut, serta pentingnya untuk menyelaraskan rasionalitas dengan spiritualitas dalam kerangka kehidupan sehari-hari umat Islam. Sebagai seorang intelektual, Al-Jabiri banyak berkontribusi dalam menanggapi tantangan modernitas dan kolonialisme dalam dunia Arab Islam. Ia juga berusaha membangun jembatan antara tradisi intelektual Islam dan pemikiran Barat, terutama dalam hal rasionalitas dan modernisasi. Selain karya-karyanya dalam filsafat, Al-Jabiri juga aktif dalam bidang politik, di mana ia berpendapat bahwa negara-negara Arab itu harus lebih memperhatikan pemikiran kritis dan pembaruan dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer, seperti pembangunan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Al-Jabiri ini juga menekankan bahwa pemikiran intelektual Arab Islam tidak bisa dipahami secara monolitik atau satu dimensi, melainkan terdiri dari 3 dimensi nalar yang saling berkaitan, yaitu nalar bayani, nalar burhani, dan nalar irfani. Ketiga nalar ini membentuk suatu struktur kognitif yang sangat kompleks dalam dunia intelektual Arab Islam. Pemahaman yang lebih dalam tentang ketiga bentuk nalar ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengetahuan dibentuk dan dipraktikkan dalam tradisi ini, serta relevansinya dengan pemikiran modern. Nah, teman-teman, untuk memulai diskusi ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep dasar yang dimiliki oleh Al-Jabiri tentang nalar dalam tradisi Arab Islam. Kita akan melihat perbedaan dan kesamaan antara ketiga bentuk nalar ini, serta bagaimana mereka saling berinteraksi dan memberi dampak terhadap perkembangan pemikiran Islam. Formasi nalar Arab, Abed Al-Jabiri mengidentifikasi 3 bentuk nalar utama yang membentuk pola pikir dalam tradisi intelektual Arab, yaitu nalar bayani, nalar burhani, dan nalar irfani. Ketiganya ini memainkan peran penting dalam struktur intelektual dan budaya Arab Islam. Al-Jabiri tidak memandang ketiga nalar ini sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain. Meskipun ketiga nalar ini telah ada dalam tradisi pemikiran Islam sejak zaman klasik, Al-Jabiri menilai bahwa pemahaman terhadap ketiganya perlu ditinjau ulang dalam konteks perkembangan zaman, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dalam beberapa aspek, Al-Jabiri melihat bahwa dominasi salah satu jenis nalar, terutama nalar bayani yang cenderung pada kontekstualitas ataupun redaksi Al-Quran, dapat menyebabkan keterbatasan dalam perkembangan intelektual dunia Arab Islam. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar ada keseimbangan antara ketiga bentuk nalar ini untuk mencapai pemikiran yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh.
Yang pertama adalah nalar bayani ataupun nalar teks dan penafsiran. Kita masuk kepada pengertian nalar bayani. Nalar bayani adalah bentuk nalar yang pertama yang dicetuskan oleh Abed Al-Jabiri yang berfokus pada penafsiran dan pemahaman teks. Dalam tradisi Arab Islam, teks-teks keagamaan terutama Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebagai salah satu bentuk nalar utama, bayani mengutamakan pemahaman literal dari teks-teks tersebut. Namun lebih dari sekadar memahami makna permukaan dari kata-kata, nalar bayani juga berusaha menggali makna yang lebih dalam dan komprehensif melalui penafsiran yang lebih mendalam. Nalar bayani juga mengandalkan pemahaman terhadap struktur bahasa Arab yang digunakan teks-teks tersebut. Misalnya, dalam penafsiran Al-Quran, nalar bayani akan menggali makna kata-kata dalam konteks linguistik yang benar, serta mengaitkan kata-kata tersebut dengan konteks sejarah saat ayat tersebut diturunkan ataupun asbabun nuzulnya. Kemudian kita ambil contoh ya. Contoh yang paling jelas dari penerapan nalar bayani itu adalah dalam tafsir Al-Quran, teman-teman semua. Tafsir itu sendiri adalah ilmu yang mengkaji makna dan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran, sedangkan nalar bayani itu digunakan untuk menjelaskan makna literalnya dari ayat-ayat tersebut, serta untuk menafsirkan kata-kata dalam konteks gramatikal dan linguistik. Misalnya, kita ambil salah satu tafsir yang terkenal, itu adalah tafsir Ibnu Katsir, yang terkenal berusaha untuk memberikan penafsiran yang literal dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, para mufassir menggunakan nalar bayani dengan merujuk pada bahasa Arab klasik dan menjelaskan bagaimana sebuah ayat bisa dipahami sesuai dengan struktur bahasa yang digunakan. Namun, dalam nalar bayani terdapat tantangan untuk memahami makna yang lebih dalam dari teks, terutama dalam menghadapi ayat-ayat yang bersifat metaforis atau yang memiliki banyak makna ganda, seperti ayat-ayat Amsal dalam Al-Quran. Oleh karena itu, meskipun nalar bayani berperan penting dalam pemahaman awal teks, ada kalanya dibutuhkan bantuan dan bentuk nalar lain untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Gitu. Kemudian, setelah mengenal hal-hal tersebut, tentunya nalar ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan dari nalar bayani itu adalah sangat bergantung pada teks, sehingga ia tidak selalu dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap masalah-masalah yang tidak tercakup dalam teks-teks tersebut. Dalam konteks modern misalnya, banyak pertanyaan etis, ilmiah, atau sosial yang tidak dapat dijawab secara langsung hanya dengan merujuk pada teks-teks agama. Nah, disinilah pentingnya keterlibatan nalar burhani dan irfani untuk melengkapi keterbatasan nalar bayani. Kemudian kita melanjutkan pada bentuk ataupun jenis nalar yang kedua, yaitu adalah nalar burhani. Nah, nalar burhani ini atau bisa kita panggil sebagai nalar rasional dan pembuktian, memiliki pengertian sebagai bentuk nalar yang kedua dan lebih mengutamakan penggunaan akal dan logika dalam proses penalaran. Nah, nalar burhani ini berfokus pada pembuktian dan argumentasi yang bersifat rasional dan ilmiah. Berbeda dengan nalar bayani yang lebih bergantung kepada penafsiran teks, nalar burhani ini lebih berfokus pada penggunaan bukti dan argumentasi logis untuk membuktikan kebenaran sebuah klaim. Seperti halnya dalam tradisi filsafat Islam, nalar burhani ini banyak digunakan oleh para filsuf untuk membuktikan konsep-konsep yang berkaitan dengan metafisika, teologi, dan ilmu pengetahuan. Seperti halnya filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd adalah contoh-contoh pemikir yang menggunakan nalar yang berbentuk burhani untuk membangun argumen rasional tentang berbagai aspek keberadaan Tuhan, alam semesta, dan eksistensi manusia. Kemudian apabila kita mencari contohnya dalam praktik nalar berfilsafat, nalar burhani ini, kita dapat menemukan dalam karya-karya filsuf seperti Ibnu Sina yang menggunakan argumen rasional untuk membuktikan adanya Tuhan. Salah satu argumen terkenal yang dikemukakan oleh Ibnu Sina adalah argumen kosmologis. Dalam argumen ini, Ibnu Sina berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini membutuhkan penyebab atau alasan untuk eksistensinya, untuk wujudnya. Nah, dengan demikian, alam semesta tidak dapat muncul dengan sendirinya tanpa adanya penyebab yang lebih besar, yaitu Tuhan.
Selain daripada itu, Ibnu Sina juga menggunakan nalar burhani untuk membangun sistem filsafat yang menghubungkan antara dunia fisik dan dunia metafisik. Ia berpendapat bahwa dunia fisik hanya dapat dipahami melalui prinsip-prinsip rasional yang dapat diterima oleh akal sehat tentu. Sementara dunia metafisik dapat dijelaskan melalui argumen-argumen yang lebih abstrak. Selain itu, nalar burhani juga digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan seperti halnya astronomi, kemudian matematika, ataupun kedokteran. Nah, sebagai contoh, kita ambil dari salah satu tokoh Islam yang cukup terkenal, yaitu Al-Khwarizm. Nah, seorang ilmuwan muslim yang terkenal yang menggunakan nalar burhani untuk mengembangkan ilmu aljabar yang menjadi dasar dalam matematika modern. Demikian pula dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina menggunakan nalar burhani untuk merumuskan prinsip-prinsip pengobatan yang didasarkan pada observasi dan eksperimen ilmiah. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, tentu nalar ini memiliki keterbatasan teman-teman semua. Meskipun nalar burhani ini memiliki kekuatan dalam pembuktian rasional, ia juga memiliki keterbatasan. Beberapa hal yang melibatkan dimensi metafisik atau pengalaman batin yang mendalam sulit untuk dibuktikan hanya dengan argumen rasional dan logika semata. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan nalar irfani untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang realitas yang tidak dapat dijelaskan dengan secara rasional. Lalu kita masuk kepada nalar yang ketiga ataupun titik paling tertinggi. Kalau bagi Al-Ghazali kan tertinggi ya, bagi Al-Jabiri ini adalah nalar yang ketiga, yaitu nalar irfani. Atau bisa kita katakan sebagai nalar spiritualitas dan pengalaman batiniah. Ataupun nalar ini bisa kita katakan sebagai sebuah bentuk nalar yang terakhir dan berkaitan erat dengan dimensi spiritual dalam pemikiran Islam. Nalar irfani tidak bergantung pada teks atau logika semata, tetapi pada pengalaman batin dan spiritual yang mendalam. Nalar irfani ini mengutamakan pencapaian pengetahuan melalui pencerahan spiritual dan pengalaman langsung dengan Tuhan. Nah, para sufi seperti Jalaluddin Rumi atau Ibnu Arabi banyak menggunakan nalar irfani dalam pencarian mereka akan pengetahuan tentang hakikat Tuhan itu sendiri. Teman-teman semua, ketiga bentuk nalar yang dikemukakan oleh Muhammad Abed Al-Jabiri ini, baik itu nalar bayani, burhani, dan irfani, memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks perkembangan pemikiran Arab Islam, baik dalam tradisi klasik maupun era kontemporer hari ini. Untuk lebih memahami kontribusi dan penerapan nalar-nalar ini, kita perlu mengkontekstualisasikannya dalam perkembangan sejarah intelektual dunia Islam serta tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Adapun yang pertama itu adalah nalar bayani dalam konteks tradisi keagamaan. Nalar bayani sangat penting dalam konteks pemikiran keagamaan Islam, di mana teks-teks Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama bagi umat Islam dalam mencari pedoman hidup. Secara historis, nalar bayani memainkan peran sentral dalam pengembangan ilmu tafsir dan fikih ataupun ilmu hukum Islam yang mengandalkan pendekatan linguistik dan tekstual untuk menggali makna dari teks-teks kitab suci. Pada abad awal-awal Islam, para ulama banyak menggunakan nalar bayani untuk memahami serta menginterpretasikan teks-teks Al-Quran secara langsung dan literal. Misalnya, tafsir klasik yang disusun oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi mengendalikan prinsip-prinsip nalar bayani dalam menafsirkan teks-teks Al-Quran dengan mendalam, memperhatikan konteks linguistik, gramatikal, ataupun nahwu sorofnya, dan sisi historiknya juga. Nah, di sini, nalar bayani berperan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan akurat terhadap wahyu, terutama dalam mempertahankan konsistensi ajaran Islam. Namun, dalam konteks modern, nalar bayani menghadapi tantangan besar. Nah, berbagai masalah kontemporer seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial, serta masalah etika, moral yang tidak secara langsung dibahas dalam teks-teks agama. Nah, hal itu memerlukan dimensi lain dari penalaran. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menggabungkan nalar bayani dengan bentuk nalar lain, terutama burhani dan irfani, untuk menjawab tantangan-tantangan baru ini. Nah, kemudian nalar burhani dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Nalar burhani ini dengan fokusnya pada argumen rasional dan pembuktian memiliki hubungan erat
dengan tradisi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Para filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus menggunakan pendekatan rasional dan logis untuk membuktikan adanya Tuhan, menjelaskan sifat semesta, alam semesta, dan mengembangkan sistem etika dan metafisika. Seperti halnya pada masa keemasan Islam di abad ke-8 hingga abad ke-13, nalar burhani digunakan untuk memadukan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Filsuf ataupun filsuf Muslim ini menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani seperti karya Aristoteles, Plato, Descartes ke dalam bahasa Arab dan berusaha untuk menyelaraskan pemikiran-pemikiran tersebut dengan ajaran-ajaran Islam. Nalar burhani itu memainkan peran besar pada masa itu dalam pembangunan pemikiran ilmiah dan filsafat yang sangat maju pada waktu itu, yang mencakup bidang-bidang seperti astronomi, matematika, kedokteran, dan logika. Namun, dalam konteks modern, meskipun nalar burhani tetap relevan untuk pembuktian ilmiah dan argumen rasional, ada kritik yang menyatakan bahwa penerapan rasionalitas yang sempit kadang-kadang dapat mengabaikan dimensi-dimensi non-rasional dalam kehidupan manusia seperti spiritualitas dan nilai-nilai budaya. Nah, dalam hal ini, nalar irfani menjadi sangat penting untuk melengkapi kekurangan tersebut. Oke. Kita ambil ya, nalar irfani dalam spiritualitas dan mistisisme. Nah, nalar irfani dan itu berfokus pada pengalaman batin, pencapaian pengetahuan melalui pencerahan spiritual. Nah, hal ini sangat relevan dengan tradisi tasawuf atau sufisme. Tasawuf itu sendiri adalah jalan spiritual yang menekankan pencapaian kedekatan dengan Tuhan melalui pengalaman mistik dan pencerahan batin. Adapun tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi, Rumi, kemudian Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam menekankan pentingnya pemahaman langsung terhadap Tuhan melalui pengalaman pribadi dan perenungan batin. Nalar irfani ini tidak hanya relevan dalam konteks spiritualitas individu, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk pandangan dunia Arab Islam yang lebih holistik. Dalam pandangan irfani, pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui teks dan rasio, tetapi melalui pengalaman hidup yang membawa seseorang lebih dekat kepada hakikat Tuhan dan makna sejati dari eksistensi manusia. Dalam dunia Arab modern, di tengah gempuran modernitas dan globalisasi, nalar irfani menawarkan jalan alternatif untuk mengatasi krisis spiritual dan moral yang dialami oleh banyak individu. Dengan semakin melemahnya orientasi spiritual dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh materialisme, pendekatan irfani dapat memberikan kedalaman yang hilang dari dunia yang sangat rasional dan teknologis. Kemudian yang terakhir itu kita akan membahas keterkaitan ketiga nalar ini dalam pemikiran Abed Al-Jabiri. Teman-teman semua, Abed Al-Jabiri menekankan pentingnya memahami interaksi antara ketiga nalar ini untuk dapat menggali potensi penuh dari tradisi intelektual Arab Islam. Dalam karyanya, Al-Jabiri tidak hanya membicarakan peran masing-masing nalar secara terpisah, tetapi juga menyarankan bagaimana ketiganya seharusnya saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Misalnya, nalar bayani dapat memberikan landasan yang kuat dalam memahami teks. Sementara nalar burhani menawarkan argumentasi rasional yang lebih mendalam. Dan nalar irfani memberikan kedalaman spiritual yang tidak dapat dicapai melalui rasio semata. Al-Jabiri juga menilai bahwa dalam tradisi intelektual Arab Islam, nalar bayani sering lebih kali dominan, sedangkan nalar burhani dan irfani seringkali diabaikan atau dianggap kurang penting. Dalam konteks modern, ia menekankan bahwa untuk mencapai pemikiran yang lebih kritis dan terbuka, dunia Arab Islam harus mengembangkan keseimbangan yang lebih baik antara ketiga nalar ini. Dengan demikian, nalar burhani dapat memperkaya tafsir teks-teks keagamaan, sementara nalar irfani dapat memberikan kedalaman spiritual yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah kontemporer. Baik, begitulah kira-kira demikian pembahasan kita mengenai formasi nalar Arab menurut Abed Al-Jabiri yang meliputi nalar bayani, nalar burhani, dan irfani. Ketiga jenis nalar ini tidak hanya berperan dalam pengembangan pemikiran Arab Islam di masa lalu, tetapi
juga menawarkan solusi yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan intelektual dan sosial di dunia modern. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara ketiga nalar ini, kita bisa melihat bagaimana pemikiran Arab Islam dapat terus berkembang, tidak hanya untuk memperkaya tradisi intelektual kita, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam diskursus global. Sebagai seorang filsuf dan intelektual, Abed Al-Jabiri mengajukan sebuah tantangan untuk membangun kembali pemikiran Arab Islam yang kritis, dinamis, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Melalui karya-karyanya, ia mengajarkan kepada kita pentingnya menyeimbangkan rasionalitas, spiritualitas, dan intelektualitas dalam menghadapi kompleksitas dunia kontemporer. Dengan demikian, pemikiran Abed Al-Jabiri bukan hanya relevan bagi dunia Arab Islam, tetapi juga memiliki nilai universal yang dapat diterapkan di berbagai bidang pemikiran, mulai dari filsafat hingga ilmu sosial. Besar harapannya, semoga pemahaman ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam menggali lebih dalam tentang nalar, budaya, warisan intelektual yang kaya dari tradisi Arab Islam. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesempatan lanjut, nanti kita akan diskusikan ulang. Saya Komarudin, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.